sepakat bahwasanya apa? Dosa yang paling besar adalah syirik perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis kajian kultum ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allim ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Baik para santri, muslimin muslimah dan para hamba Allah semuanya, yang semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita ya semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada hari Jumat subuh ini ya, mana yang sudah dijadwalkan pada setiap hari Jumat subuh, maka kita akan membahas tentang Al-Kitabul Kabair, tentang kitab dosa-dosa besar ya. Supaya kita mengetahui dosa-dosa besar dan kita ya antisipasi ya. Kita belajar mengetahui dosa-dosa besar supaya kita ya tahu bahwasanya ini dosa besar ya, sehingga kita hati-hati mawas diri jangan sampai kita ya terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar. Di sini ya Imam Az-Zahabi ya rahimahullah ya, beliau ya menjadikan ya urutan-urutan ya dosa-dosa besar. Dari dosa besar yang paling besar sampai dosa besar yang kecil. Dosa besar kok kecil, maksudnya yang paling rendah. Jadi dosa besar itu ada yang paling besar, yang paling tinggi, dan ada dosa besar yang rendah ya. Dan di sini ada 76 ya disebutkan ya tentang dosa-dosa besar. Dan yang paling pertama nomor 1, dosa besar yang menduduki nomor 1 adalah syirik. Asyirku billah. Yaitu apa? Berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dosa yang nomor 1, yang paling besar. Ya. Maka apa itu syirik? Syirik adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya. Syirik itu adalah engkau menjadikan suatu tandingan sekutu bagi Allah wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Ya. Jadi syirik itu adalah menjadikan tandingan sesembahan selain Allah. Ini Allah ya, kita beribadah kepada Allah, kita minta kepada Allah, tapi minta kepada selain Allah juga, ini namanya syirik ya. Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meminta, menduakan Allah dalam beribadah, menduakan Allah dalam cinta. Saya cinta Allah, ya saya juga cinta berhala, saya cinta ya pohon, saya cinta berharap kepada Allah, juga berharap kepada selain Allah ya. Takut kepada Allah, juga takut kepada selain Allah ya. Ini. Maka di sini apa? Menjadikan suatu tandingan bagi Allah, padahal dialah Allah yang telah menciptakan kita. Dan kita menyembah selain Allah, maksudnya apa? Itu tadi menyembah berupa batu yang dikeramatkan, yang disucikan, pohon yang dikeramatkan, yang disucikan, atau menyembah bulan ya. Bahkan menyembah apa? Nabi disembah. Menyembah
nabi. Karena kemukjizatannya misalkan menghidupkan, mematikan, ya, bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh orang, ya, kemudian divonis tidak bisa sembuh, misalkan datang nabi kemudian bisa menyembuhkan, misalkan. Nah, ini bisa disembah. Seperti apa? Nabi Isa. Tapi kan Nabi Isa tidak merasa dirinya sebagai Tuhan, sebagai Rob, ya. Maka apa? Orang-orang yang menganggap berlebih-lebihan itulah yang menyembah karena mukjizatnya. Maka tidak boleh. Maka ada nabi yang disembah, kemudian syekh, wali, ya, atau habib yang disembah. Karena apa? Karena begitu cintanya kepada orang tersebut. Bukan kemudian apa? Menyembah jin. Ya, ada orang menyembah jin. Kemudian ada orang menyembah binatang. Ya, mohon maaf ya, ada saudara kita mungkin ya menyembah binatang, ya, menyembah monyet, menyembah kera, menyembah sapi, menyembah ular, kobra dan seterusnya, ya. Itu. Ini dalam kita pemahaman kita sebagai umat Islam, ini tidak boleh. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, apalagi menyembah sesama makhluk. Kemudian menyembah malaikat atau hal-hal semacamnya yang mereka itu menyembah, ya, selain Allah, itu menyembah makhluk-makhluk Allah, ya. Maka ini tidak dibolehkan dan ini dosanya dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwasanya apa? Dosa syirik itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, ini ketetapan Allah, ya. Tapi apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik. Membunuh, minum khamar, berzina, diampuni oleh Allah. Ada ampunan. Tapi kalau dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Kecuali dia taubatan nasuha, betul-betul meninggalkan segala macam bentuk perbuatan syirik. Sudah tidak ada keyakinan lagi kepada syirik. Ya, itu. Nah, ini bahaya sekali, bahaya, ya. Dosa syirik, dosa yang tidak diampuni dosa-dosanya, kecuali benar-benar bertaubat kepada Allah. Ya. Makanya orang-orang jahiliyah, Umar bin Khattab dulu gitu ya, kemudian dan orang-orang sebelumnya sahabat yang dulu menyembah berhala, ketika dia masuk Islam, meninggalkan, maka diampuni oleh Allah. Kenapa? Taubat nasuh, meninggalkan segala macam penyembahan terhadap berhala. Maka apa? Dihapuskan. Maka ya itu. Kemudian apa? Orang yang berbuat syirik maka haram masuk ke dalam surga. Haram, tidak boleh masuk ke dalam surga. Karena surga adalah tempatnya orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah. Surga adalah tempatnya orang-orang yang, ya, ibadahnya, amalannya hanya diperuntukkan untuk Allah. Menjamah hanya kepada Allah. Maka apa? Bahwasanya orang yang berbuat syirik maka haram masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan, ya, menyekutukan Allah, ya, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah sungguh mengharamkan atasnya surga. Enggak boleh masuk surga, enggak boleh, ya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Padahal wanginya surga la yujadu arba'ina sana. Padahal wanginya surga itu dapat dicium jarak 40 tahun. Tapi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala
Nyium baunya surga pun tidak, apalagi masuk. Padahal wanginya surga itu dapat dicium dari jarak yang sangat jauh. Wanginya surga. Ya, ini naudzubillah. Kemudian apa? Perbuatan syirik adalah perbuatan yaitu kezoliman yang sangat besar. Perbuatan kezoliman yang sangat besar. Jadi syirik itu adalah perbuatan kezoliman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Luqman ayat 13, "Inna syirka ladzulmun azim." Sesungguhnya syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kezoliman yang sangat-sangat besar. Kenapa disebut kezoliman yang sangat besar? Karena dia telah berbuat kejahatan kepada Allah. Padahal ibadah yang dikhususkan untuk Allah, ibadah ini diserikatkan, disekutukan, diniatkan untuk selain, padahal ini khusus untuk Allah. Sholatnya khusus untuk Allah, puasanya khusus untuk Allah, sedekah infaknya khusus untuk Allah, ya, tilawah Qur'annya khusus untuk Allah, ya, dispesialkan harusnya untuk Allah, dispesialkan. Tapi ini dipalingkan, ya, dipalingkan. Sholatnya bukan untuk Allah, ya, puasanya bukan untuk Allah, maka ini bahaya. Ya, apalagi langsung menyembah berhala dan seterusnya. Maka apa? Ketika dia menyembah selain Allah, kemudian amal ibadah yang kita kerjakan dipalingkan, maka dia telah berbuat kejahatan kepada Allah. Berbeda dengan berzina, bunuh-membunuh. Kalau bunuh-membunuh, mencuri, maka kejahatan manusia kepada manusia. Ya, kejahatan manusia kepada manusia. Tapi kalau ini langsung kejahatan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan kezaliman yang sangat besar, syirik. Kenapa? Dia langsung berbuat kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Syirik dapat menghapus seluruh amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Ya. Ingat ya, syirik dapat menghapus seluruh amal kebaikan dan pahala dari apa yang telah kita kerjakan sewaktu di dunia. Artinya apa? Sia-sia kalau berbuat syirik. Sudah beramal sekian puluh tahun, kemudian percaya dukun. Ya, sudah beramal sekian puluh tahun, pahalanya banyak, kemudian mempercayai pohonnya keramat, disembah dan seterusnya. Nah, ini bahaya. Sehingga apa? Amal-amal dan pahalanya terhapus. Ya, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, salah satunya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, ya, la amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya amalmu atau pahala amalanmu akan terhapus. Dan engkau sungguh benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Rugi nggak kira-kira? Sudah kita beramal, ya, capek-capek kita beramal. Tapi apa? Kemudian kita berbuat kesyirikan, ya, baik syirik besar atau syirik kecil. Nah, ini bahaya. Ya. Maka apa? Dapat menghapus amal. Maka syirik itu ada dua macam. Yang pertama adalah asyirkul akbar, yaitu syirik besar. Yang kedua apa? Asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Syirik besar itu dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Syirik besar. Ya. Syirik besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Contohnya apa? Menyembah berhala, menyembah laut, ya, menyembah bumi, disembah-sembah, mengadakan persembahan untuk bumi, mengadakan persembahan untuk laut, menyembah laut, ya, menyembah matahari, menyembah pohon, secara langsung menyembah manusia, ya, dan seterusnya, menyembah hewan. Maka jelas ini adalah perbuatan syirik. Artinya apa? Ibadah yang dikerjakan ditujukan untuk selain Allah. Ya, ini syirik besar. Syirik besar.
Kemudian yang kedua adalah syirik kecil. Syirik apa? Syirik kecil dibagi dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik kecil ada dua. Syirik jali itu syirik yang nampak. Syirik kecil tapi yang ini dalam ucapan dan perbuatan. Syirik jali, syirik kecil yang nampak. Ada syirik kecil yang tidak nampak. Syirik kecil yang nampak itu ada dalam ucapan dan perbuatan. Contoh dalam ucapan, ya, orang-orang jahiliyah senang bersumpah, ya, tapi bukan dengan nama Allah, ya, demi pocong misalkan, atau sumpah pocong dan seterusnya, ya. Kemudian mengucapkan sumpah-sumpah tapi atas nama selain Allah. Demi Rasulullah, nggak boleh demi Rasulullah, gitu ya. Demi Rasulullah. Kecuali apa? Demi zat jiwa Rasulullah yang berada di tangan Allah. Tapi kalau langsung demi Fawas, nggak boleh. Ya. Demi wanita yang saya cintai, nggak boleh. Ini namanya syirik. Syirik demi kita ingin melakukan sumpah harus atas nama Allah, demi Allah. Ya, demi Allah. Ya, itu. Langsung saja demi Allah, gitu ya. Jangan mengatasnamakan selain Allah, langsung menyebutkan ketika seseorang cinta kepada wanita langsung demi kamu misalkan. Enggak boleh. Ini namanya masuk ke dalam perbuatan syirik, tapi syirik kecil, syirik kecil. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama Islam. Tapi ketika syirik kecil ini terus diulang-ulang, ya, maka apa? Ini akan mengantarkan kepada syirik yang dapat mengeluarkan dari agama Islam. Makanya hati-hati, ya, syirik kecil pun kita harus hati-hati. Ini dalam ucapan ya, Kemudian dalam ucapan lagi misalkan, ya, mengatakan orang-orang Arab jahiliyah sering mengatakan, ya, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi, ya, ini semua terjadi karena Allah dan karena saya. Artinya menyamakan. Ini tidak bisa terjadi kecuali karena Allah dan karena saya. Nggak boleh. Harusnya apa? Kemudian karena ikhtiar saya. Ya, masjid ini tidak akan bisa dibangun kecuali karena pertolongan Allah dan pertolongan dari saya. Nggak boleh nih, karena dan itu apa? Artinya apa? Menyamakan kedudukan. Fawas dan Hamzah. Ini kan sama berarti. Menyamakan kedudukan. Ya. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Ya. Ini semua terjadi atas pertolongan Allah, kemudian harusnya kemudian summa, kalau dalam bahasa Arab summa. Maka apa? Ketika datang orang Arab Badui mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasul. Dan kehendakmu artinya apa? Allah disamakan dengan Nabi dan kehendak. Nggak boleh. Maka apa? Rasul mengatakan Masya Allah summa syi'ta. Ini semua atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak Rasulullah SAW. Artinya apa? Ketika ada summa, bahwasanya kehendak manusia mengikuti kehendak Allah. Tapi kalau menggunakan kata dan, kalau dalam bahasa Arab pakai uka, atau dalam terjemahan Indonesia pakai apa dan, berarti apa? Kehendak manusia sama dengan kehendak Allah. Ini nggak boleh. Ya, padahal apa? Kehendak manusia, keinginan manusia itu mengikuti kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak apa yang kita inginkan tidak tercapai. Ya enggak? Kenapa? Karena Allah nggak ingin. Tapi apa yang kita tidak inginkan Allah beri. Karena itu hak Allah. Paham? Artinya apa? Kehendak Allah, kehendak manusia mengikuti kehendak Allah Subhanahu. Maka kalau kita ingin mengucap ini semua atas pertolongan Allah, kemudian karena ikhtiar usaha saya. Gitu ya. Ini lebih selamat, menjaga ketauhidannya. Kemudian syirik dalam kecil, dalam perbuatan, memakai jimat, memakai kalung dengan niatan menangkal sihir, menolak bala, ya. Maka ini termasuk syirik
kecil, tapi dalam berbuat. Tapi kalau betul-betul meyakini ini gelang ini dapat menyelamatkan saya dari dunia, misalkan dapat menyelamatkan saya, ada keyakinan demikian ini seperti ini, maka apa? Ini termasuk syirik yang besar, ya. Tapi kalau hanya ada anggapan, ya ini ya sekedarlah bisa nolong saya, melancarkan rezeki misalkan. Tapi kalau meyakini sebenarnya, kalau saya pakai gelang ini, pasti gelang ini dapat melancarkan rezeki saya. Misalkan, ketika dia sudah mengatakan pasti, maka ini termasuk syirik besar. Tapi kalau sekedarnya, ya ini sebagai perantara supaya rezeki saya lancar, ya saya kerjanya aman, maka ini termasuk syirik kecil. Kemudian yang kedua, syirik khafi, syirik yang tidak syirik kecil tapi yang tidak nampak. Apa itu contohnya? Riya, pamer, sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji, ya. Maka ini namanya syirik kecil, ya. Riya, amalannya ingin diperlihatkan, ya. Sum'ah, ingin didengar-dengar, dipuji-puji, dipuja dan dipuji, ya. Dan seterusnya. Maka ini namanya syirik kecil, ya. Maka apa? Meskipun sekecil-kecilnya syirik kecil, ya kan? Sekecil-kecilnya syirik kecil, maka apa? Dosanya nomor satu. Itu dosa yang paling besar. Kenapa? Dosa yang besar adalah syirik menyekutukan Allah. Paham ya? Maka sekecil-kecilnya dosa syirik atau sekecil-kecilnya syirik kecil itu dosa yang besar. Meskipun memang tidak mengeluarkan dari agama Paham ya? Ya, alhamdulillah ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini kita sudah ya, baru dosa besar yang pertama yaitu syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.